Bahasa Indonesia bahasa negara, bahasa yang sangat istimewa, memberi salam pembuka kata dari saya Agidia Karina. Perkenalkan, nama saya Agidia Karina dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnal Faizah, ARM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Bahasa. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pengetahuan berbahasa. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar, atau knowledge is just fit true belief, menurut Edwards pada tahun 1972. Sedangkan secara terminologi, menurut Ghazalba dalam Bahtiar halaman 85, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Kemudian pengetahuan kebahasaan menurut Brown dalam Nurjantoro tahun 1988 halaman 152. Pengetahuan kebahasaan atau pengetahuan berbahasa yaitu pengetahuan tentang sistem bahasa atau struktur, kosakata atau seluruh aspek dalam kebahasaan itu dan bagaimana setiap aspek itu saling berhubungan. Kemudian Pujiati pada tahun 1985 halaman 152 membagi aspek kebahasaan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama bunyi bahasa, yang kedua kosakata, yang ketiga tata bahasa yang mencakup morfologi dan sintaksis. Sedangkan Abdul Hayy pada tahun 1983 halaman 4 mengatakan bahwa aspek kebahasaan terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantis. Kemudian, pengetahuan berbahasa umum yang harus dikuasai menurut Darsiki pada tahun 1991 halaman 32, yaitu yang pertama ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarkan, yang lazimnya memiliki 3 aspek yaitu fonologi, morfologi, dan sintaksis menurut Frida Laksana pada tahun 1983 halaman 38. Pengetahuan ejaan bahasa Indonesia yang harus dikuasai adalah yang pertama, penggunaan huruf besar atau kapital, penulisan kata, penulisan unsur serapan, penulisan singkatan, penulisan angka atau bilangan, pemenggalan kata, dan penggunaan tanda baca. Kemudian, yang kedua, kosakata. Menurut Frida Laksana pada tahun 1983, halaman 78, kosakata adalah kekayaan kata yang dimiliki pembicara, penulis, atau suatu bahasa. Menurut Sawardi pada tahun 1984, halaman 82 sampai 91 mengemukakan bahwa pembicara kosakata mencakup kosakata berdasarkan frekuensi pemakaiannya, makna kata, dan istilah. Pengetahuan mengenai kosakata bahasa Indonesia terbagi 2, yaitu kosakata yang berkenaan dengan ranah kegiatan, kemudian kosakata yang berkenaan dengan ranah kebahasaan seperti kata kerja, kata sifat, denotasi, konotasi, sinonim, dan antonim. Kemudian yang ketiga, tata bahasa. Tata bahasa merupakan subsistem dari organisasi bahasa, di mana satuan-satuan bermakna bergabung untuk membentuk satuan-satuan yang lebih besar. Secara kasar, gramatika atau tata bahasa terbagi atas morfologi dan sintaksis. Menurut Frida Laksana pada tahun 1983, halaman 51. Morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Sedangkan sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari seluk-beluk frasa dan kalimat, baik struktur maupun proses pembentukannya. Kemudian pengetahuan tata bahasa yang harus dikuasai diantaranya adalah kata dasar, kata berimbuhan, jenis kata, kelompok kata, suku kata, dan kalimat. Menurut Chair pada tahun 1988, halaman 21. Kuasailah pengetahuan berbahasa agar kaya dengan kosakata. Sekianlah materi dari saya, semoga bermanfaat untuk semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.